Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menghebohkan datang dari dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, seorang transgender Indonesia, Miley Cyrus, dikabarkan dilamar oleh sang kekasih Lionel Lee di Pulau Bali. Hal tersebut dikabarkan Miley di akun Instagramnya pada hari Jumat 28 April 2023. Bagaimana tidak mengejutkan dan tidak menghebohkan? Karena kita semua tahu siapa Miley Cyrus. Miley adalah sosok transgender Indonesia yang terlahir sebagai seorang pria bernama lengkap Muhammad Milendaru Prakasa. Miley juga adalah keponakan Ashanty. Namun, lagi-lagi kita tahu dan saat itu memang Miley tidak malu untuk mengakui dirinya bahwa Miley adalah seorang transgender. Bahkan dikabarkan Miley sudah melakukan operasi payudara beberapa waktu lalu. Dan penampilannya pun cantik dan seksi. Walaupun terlahir sebagai seorang pria, dan saat itu juga publik dikejutkan karena Miley ketika foto-fotonya beredar sebagai seorang pria, tampannya luar biasa. Kita tahu dong bagaimana terah Ashanty. Ashanty pun cantik, Miley pun demikian. Kembali kepada lamaran yang dilakukan oleh Miley dan sang kekasih, jelas ini mengejutkan kita semuanya. Publik dibuat heboh karena lamaran yang dilakukan oleh Miley Cyrus dan sang kekasih di Bali beberapa hari yang lalu. Karena sekali lagi kita tahu Miley terlahir sebagai seorang pria, dan yang melamarnya pun Lionel Lee, pria berkebangsaan Australia, adalah seorang pria. Nah, bagaimana ini tidak mengejutkan? Bagaimana ini tidak menjadi perdebatan? Karena kita tahu dong, sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai adat ketimuran dan norma agama, jelas apa yang dilakukan oleh Miley dan sang kekasih dipandang dari sudut itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Sekali lagi, sebagai sesuatu yang tidak wajar. Tapi lagi-lagi, cinta sudah membuktikan kekuatannya. Cinta ternyata tidak mengenal gender. Dibuktikan oleh Miley dan sang kekasih. Meskipun sang kekasih tahu bahwa Miley adalah seorang transgender, dia tetap melamarnya. Meski hanya baru saja 2 bulan pacaran. Dan tentu saja sekali lagi publik pun terbelah menjadi dua. Di satu sisi ada yang menyambut gembira kabar tersebut, tapi di sisi lain ada yang menghujat bahkan mencemooh apa yang sudah dilakukan oleh Milendaru Prakasa. Dilema memang ketika hal ini terjadi di Indonesia, karena hukum kemudian juga adat kita belum bisa menerima hal yang seperti ini. Bahkan kecenderungan kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Orang-orang seperti Miley memang tidak mendapatkan tempat dan pengakuan yang mutlak di sini. Tapi kita juga tidak bisa menutup diri bahwa ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang memang telah memilih jalan tersebut, seperti halnya Miley. Sekali lagi, cinta sudah membuktikan. Cinta sudah memperlihatkan bagaimana seorang Miley dilamar oleh sang kekasih di Pulau Bali. Bahkan kabarnya Miley juga sudah diperkenalkan kepada keluarga besar Lionel di Australia sana. Nah, ini adalah satu pembuktian bahwa ternyata memang mereka sudah bisa menerima, khususnya adalah keluarga besar. Ashanty pun demikian, insya Allah. Mereka sudah menerima Miley apa adanya, sehingga kabar ini pun bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi oleh Miley dan keluarga. Dan mudah-mudahan kabar dilamarnya Miley oleh sang kekasih ini bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk mencari popularitas semata, untuk menghebohkan dunia hiburan, dunia pemberitaan tanah air. Tapi jelas ini adalah sesuatu yang memang terjadi
alamiah terjadi secara wajar antara Milen dan kekasihnya. Kita tahu dong bagaimana transgender sebelah dulu menghebohkan jagat pemberitaan dengan pengakuannya bahwa sudah menikah, kemudian di supermarket dengan perut buncit membeli susu untuk ibu hamil, namun beberapa waktu kemudian perutnya kempes lagi. Mudah-mudahan Milen tidak seperti itu, karena sekali lagi dunia pemberitaan kita selalu saja dijajali dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ya kembalilah, kita sebagai publik tentu bisa dengan bijak menilai itu semuanya. Ketika kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut ditiru, jangan ditiru. Cukup kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Tapi kembali kepada Milen dan pasangannya, dan juga kepada kita yang menjadi pemerhati, kita tidak berhak untuk menghujat apapun yang dilakukan oleh Milen. Itu adalah pilihannya, itu adalah keputusannya, dan dia yang akan menjalaninya. Kita tidak sepantasnya menghukum, menghujat, atau apapun itu namanya, karena itu menjadi pilihan Milen dan sang kekasih yang tentu saja sudah didukung oleh keluarga besarnya. Yang paling penting, Milen tidak merugikan siapapun. Milen tidak membuat sesuatu yang ibaratnya heboh dalam artian banyak pihak yang dirugikan. Milen hanya sekedar membuat satu pemberitaan yang jelas sih memang hebohnya luar biasa, karena tadi terpecah antara yang mendukung dengan yang menghujatnya. Tapi lagi-lagi itu adalah pilihan dari seorang Muhammad Milen Daru Prakasa. Dan urusan dosa, urusan apapun itu dengan Tuhannya, biar Milen dan pasangannya yang menjadi penanggung jawabnya. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka berdua bahwa itu adalah sesuatu yang salah, bahwa itu adalah sesuatu yang keliru. Meskipun pada kenyataannya kita sebagai orang Timur, kita juga tahu norma agama tidak membenarkan hal tersebut. Tapi lagi-lagi ini kembali kepada pilihan. Lagi-lagi ini kepada keputusan yang sudah diambil oleh seorang Milen dan pasangannya. Dan mudah-mudahan mungkin ke depan akan ada lagi pemberitaan yang heboh dari Milen. Setelah dilamar sang kekasih, tidak memutus kemungkinan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan ada pemberitaan pernikahan Milen dan pacarnya, Milen dan tunangannya, yakni Oenoi. Kita akan tunggu apakah benar ini akan terjadi, karena bagaimanapun juga ini akan selalu meramaikan pemberitaan dunia hiburan kita. Dan selebgram satu ini, Milen, memang mau tidak mau harus diakui memiliki pesona tersendiri. Sudah bertransformasi menjadi sosok yang cantik, sosok yang seksi, walaupun pada kenyataannya dia terlahir sebagai seorang pria. Selamat untuk Milen, dan tentu saja mudah-mudahan bagi siapapun yang memperhatikan pemberitaan ini bukan menjadi satu pembenaran untuk kita semuanya, bukan menjadi satu pembelajaran untuk kita bahwa ini adalah patut kita tiru. Lagi-lagi pilihan kembali kepada kita semuanya. Kita yang memiliki prinsip, kita yang memiliki aturan, kita yang harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada, jelas bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Hanya saja sekali lagi, bukan pada tempatnya, bukan pada ranahnya kita menghujat apa yang sudah diambil, apa yang sudah dilakukan oleh Milen dan pasangannya. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.